Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like, dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah 1. Menjelaskan tentang pengertian pernikahan. 2. Menjelaskan dalil nakli pernikahan. 3. Menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. 4. Menyimpulkan hikmah pernikahan dalam Islam. 5. Meyakini kebenaran ketentuan pernikahan dalam Islam. 6. Membiasakan sikap komitmen, bertanggung jawab, bersatu, dan menepati janji sebagai bentuk implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. 7. Menyajikan ketentuan pernikahan dalam Islam. Perhatikan infografis berikut ini. Terlebih dahulu mari kita bahas mengenai pengertian pernikahan. Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab Al-Yaqut Al-Nafis, 2011-215, mendefinisikan nikah secara bahasa berarti menggabungkan dan berkumpul. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah ialah suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Al-Quran Surah Al-Rum ayat 21. Adapun tujuan dari pernikahan, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, sakinah. Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Untuk memperoleh keturunan yang sah. Hukum asal melaksanakan pernikahan adalah mubah, boleh. 1. Sunnah. Hukum sunnah menikah ditujukan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan. 2. Wajib. Hukum wajib menikah ditujukan untuk orang yang telah mampu menikah. 3. Mubah, artinya dibolehkan. Seseorang dihukumi mubah untuk menikah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang tersebut. 4. Makruh. Hukum menikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan namun belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah. 5. Haram. Hukum menikah menjadi haram bagi orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Selanjutnya kita beralih kepada cara memilih pasangan pernikahan. Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan dalam memilih pasangan dalam pernikahan, yaitu dengan mempertimbangkan karena 1. Hartanya, 2. Keturunannya, 3. Kecantikan ketampanannya, 4. Agamanya. Mari kita beralih kepada ketentuan dalam pernikahan. Pertama, syarat dan rukun dalam pernikahan. Rukun ialah hal yang harus ada ketika pelaksanaan suatu perbuatan. Sedangkan syarat dalam fikih merupakan hal yang harus terpenuhi sebelum melakukan suatu perbuatan tertentu. Rukun menikah ada 5, yaitu calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan sighat, ijab dan kabul. Pertama, calon suami. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk seorang calon suami, yaitu 1. Calon suami benar-benar laki-laki. 2. Calon suami bukanlah orang yang haram dinikahi bagi calon istri. 3. Tidak terpaksa. Tidak sah menikah tanpa ada kehendak sendiri. 4.
calon suami diketahui jelas identitasnya. Kedua, calon istri. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk calon istri yaitu 1. Benar-benar perempuan, 2. Bukan wanita yang haram dinikahi, baik karena nasab, sepersusuan, atau karena ikatan pernikahan, 3. Jelas identitasnya, sudah diketahui nama serta yang mana orangnya oleh calon suami, 4. Tidak sedang melakukan ihram, atau dalam masa iddah. Ketiga, wali. Syarat menjadi wali pernikahan ialah sebagai berikut. 1. Islam, 2. Baligh, sudah dewasa, tidak sah anak kecil menjadi wali nikah, 3. Berakal sehat, 4. Merdeka, bukan seorang budak, 5. Laki-laki, tidak sah wali dari perempuan. Keempat, syarat 2 orang saksi ini juga hampir sama dengan wali, yakni 1. Islam, 2. Baligh, sudah dewasa, tidak sah anak kecil menjadi saksi nikah, 3. Berakal sehat, 4. Merdeka, bukan seorang budak, 5. Laki-laki, tidak sah saksi dari perempuan. 6. Adil, bukan orang fasik. Kelima, syarat dari ijab kabul dalam pernikahan adalah 1. Ijab kabul dilaksanakan dalam keadaan bersambung. 2. Tidak ditambahi dengan keterangan jangka waktu tertentu. Misalnya saya terima nikah si fulanah dalam waktu sebulan. 3. Lafaz jelas maksudnya, dan tidak disangkutkan dengan makna yang lain. Misalnya saya nikahkan engkau dengan anakku jika engkau tetap menjadi pengusaha. 4. Ijab dan kabul menggunakan kalimat nikah, taswij, atau turunannya yang semakna, j. 5. Boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Selanjutnya kita beralih kepada pernikahan yang tidak sah. Pertama, pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Imam Madzhab 4 sepakat bahwa pernikahan ini haram dilakukan. Secara historis diperbolehkannya nikah mut'ah oleh Rasul ini karena umat Islam waktu itu berada dalam masa transisi, yaitu peralihan dari masa jahiliyah menuju Islam. Kedua, pernikahan syigar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Ketiga, pernikahan muhalil, yaitu seseorang menikahi wanita yang telah dicerai 3 kali oleh suaminya untuk diceraikan lagi agar halal dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama, dan ini dilakukan atas perintah suami pertama tersebut. Keempat, pernikahan orang yang sedang ihram, baik ihram haji atau umrah serta belum memasuki waktu tahalul. Kelima, pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih dalam masa iddah, baik karena bercerai atau suami meninggal dunia. Keenam, pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa dihadiri walinya. Ketujuh, pernikahan dengan wanita musyrik, menyekutukan Allah. Sampai di sini dulu materi kita kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat guru dan peserta didik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengetikan atau pengucapan. Untuk materi selanjutnya dapat dilihat pada laman Ayo Belajar Channel. Jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.